Kembalinya Dewa Perang bab 1501-1510. Novel Tun. Bab 1501. Ini berarti bahwa untuk menghindari penghinaan, Malcolm harus menggunakan nama samaran dan tidak dapat terus tampil di depan umum sebagai Malcolm Langston. Meskipun seluruh keluarganya membenci Levi, Thierry dan yang lainnya tidak berkomentar, dan seperti The Calamity, mereka semua menunggu instruksi dari Levi. Di Dragonites di kota Auckland. Di mana Levi, dengan kekalahan Iblis Utara, para Avengers pasti akan lari dari Erudia. Kami tidak dapat menjalin kontak dengannya. Apakah ada yang tahu di mana dia atau apa yang dia lakukan? Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Petik 2. Bagaimana Levi bisa melakukan aksi seperti itu di saat yang kritis? Itu tidak bisa diterima. Kami jauh dari mengamankan kemenangan total bahkan dengan kemenangan besar yang kami cetak melawan Iblis Utara. Membiarkan Avengers mundur sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke sarangnya. Hah, masalahnya, Levi memegang semua informasi yang kita miliki tentang Avengers. Hilangnya dia membuat kita tidak punya pilihan. Lupakan, kita harus menantikan untuk menyambut kembali pahlawan kita terlebih dahulu, dan berurusan dengan Levi nanti. Sementara itu, dua massa orang yang riuh berbaris di kedua sisi jalan raya tanpa mobil di utara kota Auckland. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat berbagai bendera dan spanduk bertuliskan kata-kata seperti, penyelamat bangsa, dan pahlawan Erudia, berkibar dan membumbung tinggi di atas kepala mereka. Dragonites juga keluar dengan kekuatan penuh untuk upacara paling bersejarah dari urutan tertinggi untuk mengantar kembalinya 4 basilis dan pasukan bunuh diri. Segera, konvoi meluncur dengan helikopter melayang di atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan tembakan dilepaskan secara beriringan dalam 100 tembakan salut dengan iringan auman puluhan ribu suara. Pahlawan, pahlawan. Kerumunan berteriak serempak, meneteskan air mata saat Erudia menyambut kembali putra-putranya yang gagah dengan penghargaan tertinggi yang diberikan. Sukacita apa, murid-murid kami tidak mengecewakan kami. Seru 5 naga Erudia. Terima kasih kepada 4 senior kami karena telah mendidik para pembela Erudia yang hebat ini. Kata para Dragonite yang berterima kasih, sebuah sentimen yang juga digaungkan oleh massa. Pada titik ini, 4 basilis melangkah keluar dari kendaraan dan menuju jalan raya untuk menerima pujian dari orang banyak dan sambutan dari para Dragonites. Trio Binatang Timur, Prajurit Selatan, dan prajurit medial membusungkan dada mereka dengan wajah penuh kebanggaan karena telah mencapai puncak Erudia seperti yang mereka cita-citakan, sementara Biksu Barat menundukkan kepalanya dengan kegelisahan yang meningkat. Dia mengerti bahwa momen ini milik orang lain dan tidak ada hubungannya dengan mereka, dan untuk memperburuk keadaan, mereka semua adalah pembelot yang telah membantai begitu banyak tawanan perang. Namun, dia hanya bisa dengan enggan mengikutinya, melihat bahwa tidak ada jalan untuk kembali dari ini. Selamat datang kembali, 4 pahlawan penakluk kita. Teriak Dragonites dengan sorak-sorai meriah dari semua yang hadir. Eastern Beast berteriak kembali ke kerumunan yang berkumpul, kami bukan siapa-siapa. Rekan-rekan kita yang gugur adalah pahlawan sejati. Kami telah mengecewakan mereka karena kami tidak dapat memimpin mereka kembali. Pahlawan apa yang membuat kita? Prajurit Selatan dan prajurit medial menimpali dengan muram, yang mendorong Biksu Barat untuk tetap menundukkan kepalanya sendiri. Dia hampir tidak percaya bagaimana Eastern Beast berani mengatakan apa yang dia lakukan ketika tindakan merekalah yang menyebabkan kematian seluruh Suicide Squad. Ucapan Beast Timur dan yang lainnya tetap sangat mengesankan para penonton. Lihatlah para pahlawan Erudia kita. Kemampuan dan karakter teladan mereka benar-benar layak kami kagumi. Bab 1502. Pada akhirnya, 4 basilis dipuji dan dipuji. Mereka bahkan diusulkan untuk diangkat menjadi raja oleh Dragonites, sebuah keputusan yang harus menunggu sampai mereka bisa kembali berhubungan dengan Levi. Apa, The Avengers belum dikeluarkan? Kemarahan belaka. Petik 2. Bagaimana kita bisa berpuas diri sementara Erudia tetap di bawah ancaman? Kita harus bertahan. 4 basilis dengan terang-terangan bersumpah untuk melenyapkan Avengers ketika mereka mendengar bahwa yang terakhir tetap aktif. Mereka mungkin takut dengan Iblis Utara tetapi dengan kemampuan mereka sendiri yang cukup besar, mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapi Avengers. Jika Levi memiliki setengah dari kebajikanmu, mayoritas Avengers tidak akan lolos. Kerumunan memiliki harapan yang tinggi untuk 4 basilis dan sangat marah oleh Levi, yang mereka percaya membiarkan Avengers melarikan diri ketika dia menentang perintah karena dendam, dan tidak menyetujui kepicikan yang dia tunjukkan ketika berempat dikirim melawan Iblis Utara sebagai gantinya. Dari dia, cepat dan hubungi Levi agar masalah Raja Mahkota bisa diselesaikan untuk selamanya. Di suatu tempat di dalam perut Ether, Levi menarik napas dalam-dalam, dan di sampingnya, berbaring Iblis Utara. Tidak ada yang menang dalam pertempuran itu, tetapi keduanya tidak binasa dalam pertarungan. Levi benar-benar memiliki kemampuan untuk menghabisi Iblis Utara, tetapi dengan jelas menahan diri ketika yang terakhir mengenali gerakan membunuhnya. Dia memilih untuk menciptakan ilusi bahwa mereka berdua telah binasa sehingga dia dapat menanyai Iblis Utara untuk mengetahui bagaimana dia mengetahuinya, dan mungkin dapat mencari jawaban atas beberapa pertanyaan membara yang dia miliki tentang tuannya sendiri. Namun,
Iblis Utara kedinginan, dan Levi tidak dapat membangunkannya tidak peduli apa yang dia coba. Lupakan, aku harus membawanya kembali, dan melihat apakah Frederick atau Mer. Quinton punya cara untuk membangunkannya. Levi berkata sambil menggelengkan kepalanya sendiri dengan kesal. Karena dia sudah menangani situasinya dan Iblis Utara tidak lagi menjadi ancaman baginya, hidup atau mati, yang dia inginkan dari yang terakhir adalah beberapa jawaban. Tanpa sepengetahuannya, meja telah terbalik di atasnya, 4 desertir telah menjadi penyelamat agung Erudia, sementara dia sendiri dianggap sebagai desertir. Dengan harga diri Dragonite, dia lalai dan bersalah karena melalaikan tugas. Masalah Avengers adalah kesalahan menurut pengakuan Levi sendiri, karena ia memilih untuk menghadapi Iblis Utara daripada Avengers setelah menentukan yang pertama sebagai ancaman yang lebih besar. Levi akhirnya mengetahui apa yang terjadi dalam perjalanan kembali. 4 basilis telah mengklaim penghargaan atas kemenangan itu dan menjadikannya sebagai desertir bersama 38 rekannya yang lain, dan juga membunuh semua tawanan perang juga. Sepertinya mereka berempat bermaksud untuk membungkam siapapun yang mengetahui kebenarannya, tapi sayangnya bagi mereka, aku masih hidup. Levi berkata saat kilatan dingin melintas di matanya. Belum pernah saya bertemu orang yang lebih keji dari seluruh keluarga Zoe, sampai sekarang. Seseorang akan dapat melihat sifat sebenarnya dari karakternya sebelum iming-iming kepentingan pribadi dan ancaman kematian. Beraninya mereka berempat menerima pujian dan kehormatan dinobatkan sebagai raja dengan mengkambing hitamkan begitu banyak rekan mereka sendiri. Itu sangat tercela. Apakah kalian semua membunuh Iblis Utara? Apakah Anda bahkan bisa mengalahkannya? Mustahil bagi Levi yang marah untuk menerima kenyataan bahwa keempat desertir itu telah berubah menjadi pahlawan nasional, dan dia bertekad untuk mencari keadilan atas nama ribuan anggota Suicide Squad yang gugur. 4 basilis, ya, bagus, tunggu saja. Levi kemudian kembali ke Oakland City dengan gusar. Bab 1503. 4 basilis cukup menikmati perhatian yang mereka terima, tetapi pada saat yang sama, gelisah karena tak satu pun dari mereka akan aman sampai 39 ditemukan dan dibunuh. Jadi, 4 basilis mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk menemukan mereka, dan ketidakberdayaan, rasa hormat, dan kewajiban yang relatif terhadap 4 basilis berarti bahwa 38 anggota pasukan bunuh diri ditangkap dengan cukup cepat. Kami bukan pembelot, kami telah menggagalkan penyergapan Avengers, dan salah satu dari kami bahkan membunuh Iblis Utara sendiri. Mereka memprotes. Namun upaya mereka hanya disambut dengan cemoohan. Di seluruh Erudia, siapa yang tidak tahu desersimu? Beraninya kamu bahkan mencoba membela dirimu sendiri. Petik 2. Maukah kamu mendengarkan itu, bahwa salah satu dari mereka yang membunuh Iblis Utara? Apa kepala kalian terbentur begitu parah? Dibunuh oleh salah satu dari kalian. Apakah kalian semua tahu betapa tangguhnya Iblis Utara? Apa lelucon, dia dikalahkan oleh upaya gabungan dari 4 basilis. Bahwa orang-orangmu yang membunuh Iblis Utara. Tidak bisakah Anda setidaknya membuat cerita sampul yang lebih kredibel dari itu? Petik 2. Para penculik, yang telah menyaksikan sendiri kehebatan Iblis Utara, secara alami tidak percaya pada versi akun itu dan terus mencela orang-orang dari pasukan bunuh diri yang tidak mereka pikirkan. Suicide Squad kemudian mulai memprotes dengan marah. Tidak, kami melihatnya sendiri bahwa salah satu dari kami mendapat pukulan mematikan. Dan namanya Malcolm Langston. 4 basilis adalah pembelot sejati. Mereka menipu 900 orang lainnya untuk menahan Iblis Utara untuk memfasilitasi pelarian mereka sendiri. Lebih dari 900 anggota Suicide Squad telah tewas karena mereka. 4 basilis tidak tahu malu, mengklaim pujian padahal jelas-jelas orang lain yang mengalahkan Iblis Utara. Dan mereka juga telah membungkam semua tawanan perang yang telah menjadi saksi kebenaran. Mereka mencoba membela kehormatan mereka sendiri, upaya mereka dalam persuasi jatuh di telinga tuli. Kenapa berhenti di situ? Tunjukkan pada kami apa lagi yang kamu punya. Apakah kamu akan mengatakan bahwa Iblis Utara tidak mati dan akan muncul kembali suatu hari nanti? Pergilah dan katakan itu, lihat apakah kami akan mempercayaimu. Dan orang-orang yang menangkap mereka mulai tertawa terbahak-bahak, dan memandang 30 anggota Suicide Squad seolah-olah mereka bodoh. Siapa yang akan percaya apapun yang keluar dari lidah sekelompok pembelot, tidak peduli seberapa masuk akal kedengarannya. Perhatikan banyak ini dengan cermat. Pekerjaan kita akan selesai segera setelah 4 basilis tiba. Orang-orang dari Suicide Squad mulai takut akan hidup mereka sendiri ketika mereka mendengar bahwa 4 basilis sedang dalam perjalanan, karena kedatangan mereka akan menyegel nasib mereka sendiri. Kami bukan pembelot, itu adalah 4 basilis. Tidak ada yang akan mempercayai mereka karena apapun yang mereka katakan akan diabaikan sebagai bagian dari upaya mereka untuk melepaskan diri. Dengan sangat cepat, pesta itu disambut di tengah jalan oleh 4 basilis yang tampak seperti pembunuh yang datang untuk para tawanan. Baiklah, serahkan mereka, kami akan mengambilnya dari sini. Dan dengan itu, yang lain pergi, meninggalkan pasukan bunuh diri pada belas kasihan 4 basilis yang memandang mereka dengan niat jahat. Lari, di mana Anda akan lari? Binatang timur berkata sambil menyeringai. Kalian bestar tercela, cepat atau lambat, semua orang akan mengetahui kebenaran. Sekelompok pengkhianat, ini memalukan untuk dikaitkan dengan orang sepertimu. Suicide Squad mengutuk. Hahaha, sayang sekali,
karena kamu tidak akan pernah melihat hari itu tiba. Kilatan pembunuh melintas di mata binatang timur. Tahan, ada seseorang yang hilang. Seharusnya ada 39 dari mereka, jadi kenapa hanya ada 38 di sini? Biksu Barat tiba-tiba bertanya. Bab 1504. Tidak dapat menarik diri dari keterlibatan, Biksu Barat secara bertahap menerima kesulitannya sendiri dan menyelaraskan dirinya dengan 3 lainnya. Untuk menenangkan pikirannya sendiri, dia berusaha untuk melenyapkan semua orang yang merupakan ancaman baginya, dan dengan demikian lebih teliti dalam hal ini daripada rekan-rekannya. Kamu benar, kami hampir mengabaikan itu, 3 lainnya menyadari. Sebenarnya, orang itu adalah salah satu anggota Suicide Squad secara intuitif merespons sampai dia dihentikan oleh yang lain. Itu benar, kami kekurangan orang yang bersembunyi dengan bukti langsung kejahatan Anda, dan dia akan mengekspos Anda jika Anda pernah menyentuh kami. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menyelamatkan hidup mereka sendiri. Aku tidak percaya padamu, aku akan membunuh kalian semua, kata binatang timur sambil mengangkat tangan. Tidak, Biksu Barat dengan cepat turun tangan. Pria ini adalah ancaman selama dia masih hilang. Kita harus mencari tahu siapa dia. Saya berasumsi bahwa itu pasti Malcolm Langston. Dengan saya sekarang, kita harus pergi ke Westford. Dan pergilah 4 basilis untuk memburu Malcolm. Tersembunyi di lokasi yang lebih terpisah jauh dari Westford, Malcolm masih diburu dan ditangkap, karena terlepas dari keterbatasan mereka sendiri, 4 basilis tak terbendung dengan kekuatan Erudia di belakang mereka. Jadi, kamu adalah pembelot. Binatang timur mengejek dengan dingin. Tidak, itu bukan aku. Sedangkan namaku Malcolm Langston, orang yang bergabung dengan Suicide Squad adalah Levi. Dia pembelot, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Itu benar, Levi yang menggantikan anakku. Anak saya tidak bersalah, tambah Wilton. Apakah kamu pikir aku akan membelinya? Bawa dia pergi. Mengapa kamu bersembunyi jika ini tidak ada hubungannya denganmu? Semuanya terdengar seperti alasan bagi 4 basilis, karena menurut Dragonites, Levi telah pergi untuk menghadapi Avengers. Dia pergi ke Suicide Squad sebagai penggantimu. Lucu sekali. Mereka berempat secara paksa membawa Malcolm pergi, dan di tengah jalan, Easton Beast tiba-tiba mencibir, mati. Tidak, jangan bunuh aku. Malcolm sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Easton Beast tidak memberinya kesempatan sama sekali. Puff. Crimson berbusa dari mulut Malcolm saat dia jatuh mati di lantai dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka bahwa mengirim Levi untuk mati menggantikannya untuk mendapatkan kehormatan akan melihat roda nasib berbalik padanya dengan cara seperti itu. Dikutuk untuk mati terlepas dari segalanya, itu menggambarkan bahwa seseorang tidak boleh berharap buruk pada orang lain agar karma tidak menimpa dirinya sendiri. Fiuh, 4 basilis menghela napas, lega bahwa mereka setidaknya telah mengurus jalan buntu ini setelah membersihkan diri dari 38 lainnya, dan sekarang tidak ada orang lain yang tersisa di dunia ini yang mengetahui rahasia kebenaran. Pada saat ini, Levi kembali ke kota Oakland, mengacaukan harapan para Dragonites bahwa dia mungkin akan bersembunyi untuk beberapa waktu. Desersi sewenang-wenang dari posmu telah menyebabkan melarikan diri dari Komando Tinggi Avengers dari Erudia. Ini adalah pengabaian tugas yang serius, jadi apa yang harus Anda katakan untuk diri sendiri? Anggota Dewan Dragonites menuntut Levi. Levi mengangguk, aku mengakui pelanggaran tugas ini, tapi apa? Aku pergi ke Ether dan mengurangi kekuatan Avengers hingga setengahnya, dan juga menyingkirkan kita dari Iblis Utara. Saya tidak meminta apapun kecuali kesempatan untuk menebus kesalahan saya dengan perbuatan saya. Itu membuat seluruh ruangan menjadi hening yang hanya pecah setelah waktu yang cukup lama. Kau gila, Levi, jelas 4 basilis yang telah mengalahkan Iblis Utara. Bab 1505. Sungguh mengecewakan, Levi. Kami tidak akan pernah menyangka bahwa Anda akan muncul untuk mencuri kredit selama ini. Puluhan ribu orang telah menyaksikan 4 basilis menang atas Iblis Utara dengan mata mereka sendiri, jadi bagaimana Anda bisa membuat kami percaya bahwa Andalah yang membunuhnya? Kami telah merawatmu begitu lama, Levi, dan bahkan menjadikanmu Raja Mahkota. Untuk berpikir kamu bisa datang dan mencoba mencuri pujian untuk dirimu sendiri. Petik 2. Mereka yang hadir gempar, dan memastikan bahwa kekecewaan mereka terhadap Levi diumumkan. Gagasan bahwa 4 basilis membunuh Iblis Utara menjadi narasi kanonik sejak keempatnya dinyatakan sebagai pahlawan oleh miliaran orang di Erudia. Bagi Levi untuk memberitahu mereka sebaliknya akan terbang menghadapi segala sesuatu yang semua orang percaya, jadi gangguan dan ketidakpercayaan mereka sudah bisa diduga. Sejujurnya, Levi, hanya ada satu alasan mengapa kamu tidak dikirim melawan Iblis Utara, dan itu adalah karena kamu bukan lawannya. Serangan fusi dari 4 basilis dimaksudkan untuk mengalahkannya. Hening sejenak sebelum Levi mendengus. Serangan fusion sama sekali tidak efektif melawan Iblis Utara. Raja Mahkota, kami tahu betapa bagusnya Anda, karena Anda telah menunjukkan bakat Anda dan membuat Erudia mendapat kehormatan besar di Gunung Drago. Tapi tentu saja kamu tidak bisa muncul seperti ini dan merampok murid-murid kita dari hadiah yang adil. Bolehkah aku bertanya apa yang telah kamu lakukan dalam pertempuran melawan Iblis Utara? Apakah Anda pernah bertempur, berdarah, atau terluka karenanya?
Semua orang melihat sendiri bahwa murid kitalah yang membunuh Iblis Utara, jadi bagaimana kamu bisa datang ke sini dan mengklaim pujian untuk itu? Haruskah Anda menganggap kredit untuk semuanya sebelum Anda merasa puas? Petik 2. 4 Hellhound memelototi Levi, merasa sedih atas nama murid mereka sendiri. Pembunuhan Iblis Utara mungkin merupakan kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tentunya Anda tidak perlu mencoba mengklaim itu untuk diri Anda sendiri. Selain itu, kamu telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan semua Avengers melarikan diri. Bukan hanya kamu tidak meminta maaf, kamu juga menuntut pujian. Aku belum pernah melihat pemuda sepertimu. Untuk berpikir bahwa aku dulu sangat memikirkanmu. Petik 2. Levi hanya bisa terkekeh mendengar tuduhan yang ditujukan padanya. 4 basilis tiba dalam waktu singkat dan berada dalam kondisi yang benar ketika mereka mendengar semuanya. Bukankah kamu sesuatu, Levi? Apakah kamu tidak merasa sadar diri untuk mengklaim bahwa kamu membunuh Iblis Utara? Kami tidak melihatmu dimanapun di medan perang Ether, ya. Eastern Beast dan yang lainnya marah. Siapa bilang aku tidak, kata Levi sambil tersenyum. Hah. Eastern Beast dan yang lainnya terkejut, dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka saat mereka saling bertukar pandang, mungkinkah dia pria misterius itu? Mereka tidak bisa meyakinkan diri mereka sendiri karena mereka yakin bahwa mereka telah melihat pria misterius itu binasa bersama Iblis Utara. Bahkan jika dia selamat, dia tetap hilang sampai saat ini, yang selanjutnya menunjukkan bahwa dia pasti sudah mati dan karena itu tidak mungkin Levi. Konyol. Kami adalah orang yang membunuh Iblis Utara, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali, oke? Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak tahu malu sepertimu? Sebagai binatang timur, dan dua lainnya memarahi Levi, Biksu Barat menahan lidahnya saat dia sepenuhnya sadar bahwa yang benar-benar tak tahu malu adalah diri mereka sendiri. Biksu Barat tidak bisa melawan hati nuraninya sendiri untuk menuduh orang lain karena itu akan terlalu berlebihan bahkan untuknya. Apakah kamu yang membunuh Iblis Utara? Levi bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, kami melakukannya, binatang timur dan dua lainnya menyatakan. Hehe, sampah, Iblis Utara masih hidup, Levi menggelegar. Bab 1506. Setan Utara masih hidup dan akan datang dalam waktu singkat. Levi telah menyerahkannya kepada Benny dan Frederick yang, menurut pendapat profesional mereka, telah mendiagnosis dan memastikan hal ini terjadi. Wahyu yang mengejutkan ini membuat semua orang bingung. Bagaimana Iblis Utara bisa bertahan ketika banyak orang selain 4 basilis membuktikan sebaliknya? Bahkan 38 anggota Suicide Squad yang tersisa, di antara ribuan lainnya, menjadi saksinya, atau pengikut Iblis Utara tidak akan menyerah. Siapa lagi yang akan percaya klaim Anda bahwa Iblis Utara masih hidup pada saat ini? Lewi? Oh, Lewi. Ceritamu semakin dibuat-buat dari menit ke menit. Pertama, kamu mengaku sebagai orang yang membunuh Iblis Utara, dan kemudian kamu mengatakan bahwa dia masih hidup. Apakah Anda tidak bertentangan dengan diri Anda sendiri di sini? Bisakah Anda setidaknya memiliki kesopanan untuk berpikir ke depan sebelum keluar dengan kebohongan seperti itu? Petik 2. Ya, menyatakan bahwa Iblis Utara tidak mati setelah gagal mengklaim penghargaan untuk itu. Itu bagus. Semua menertawakan pengeluarannya, termasuk Biksu Barat yang awalnya khawatir bahwa Levi mungkin menyukai sesuatu, tetapi menjadi lega setelah dia sadar bahwa Levi ada di sini untuk memajukan tujuan egoisnya sendiri. Sekarang, semua Dragonite sangat marah. Apakah kamu menganggap kami bodoh, Levi? Mengklaim bahwa Iblis Utara masih hidup melawan pengetahuan umum 1 miliar orang. Apakah Anda tidak mengatakan bahwa Anda membunuhnya sebelumnya? Bagaimana dia tidak mati sekarang? Levi memandang masa, aku tidak mengatakan bahwa aku telah membunuhnya, hanya saja aku telah menyingkirkannya. Baik, karena Anda mengaku telah menyingkirkannya, bagaimana mungkin kami tidak melihat Anda? Di mana kamu? Tanya Biksu Barat. Aku berada di dalam Suicide Squad, kata Levi. Pasukan bunuh diri, mustahil, kami tahu nama setiap anggota dan saya sendiri yang memanggil mereka, jadi tidak mungkin Anda berada di antara mereka. Biksu Barat bersikeras. Aku pergi ke sana menggantikan orang lain. Menggantikan orang lain, jangan bilang bahwa Anda menggantikan Malcolm Langston. Biksu Barat berkata sambil menyeringai. Itu benar, aku pergi menggantikan dia, dan akulah yang memimpin 38 saat kita berpisah, Levi melanjutkan dengan menggambarkan situasi dengan sangat rinci. Sepertinya kamu cukup terinformasi, sangat disayangkan bahwa Malcolm tidak memiliki siapapun yang menggantikannya, seperti yang dia lakukan sendiri. Prajurit Selatan mencibir. Dia juga telah mengakui desersi yang karenanya kami akan membunuhnya, jadi berhentilah mencoba menipu kami, Levi. Anda tidak ada hubungannya dengan masalah tentang Iblis Utara, jadi sebaiknya Anda berhenti dengan ini karena tidak ada yang akan mempercayai Anda. Petik 2. Itu benar, dengan kebenaran yang terungkap, apalagi yang harus Anda katakan untuk diri sendiri. Semua orang memandangnya dengan cemoohan. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ketidakefektifan serangan fusionmu melawan Iblis Utara? Dan dia mengatakan bahwa dia 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Levi membalas. Itu sederhana, Iblis Utara mencoba mengintimidasi kita dengan melebih-lebihkan kehebatannya sendiri. Serangan fusion telah memberinya pukulan telak, dan dia hanya bertahan dan tidak menunjukkannya.
Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sudah berada di kaki terakhirnya ketika kita membawanya bersama Suicide Squad dan menghabisinya? Meskipun penjelasan mereka mungkin salah, apapun yang dimuntahkan oleh 4 basilis menjadi kebenaran karena mereka memiliki telinga dari 1 miliar jiwa di Erudia. Tidak ada yang akan curiga terhadap mereka, juga tidak akan ada dari mereka yang percaya pada Levi. Tapi aku, bukan mereka, yang mengalahkan Iblis Utara. Tidak hanya mereka pergi, mereka juga menyebabkan kematian seluruh pasukan bunuh diri. Levi berdebat dengan putus asa. Para pengamat hanya menanggapinya dengan dingin, dan penolakan mereka untuk mendengarkan membuat Levi cukup frustrasi. Bab 1507. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang mau mempercayainya saat ini, dan sebaliknya, mengingat kelalaian tugasnya yang utama, mempertahankan posisinya sebagai Raja Mahkota sendiri dipertanyakan. Tanpa bukti yang cukup, mustahil baginya untuk mengekspos 4 basilis. Lebih jauh lagi, untuk mencoba mengadu dirinya dengan 4 basilis yang telah dipuji sebagai pahlawan oleh semua orang akan melawan seluruh Erudia, suatu hal yang sulit. Ayo, Levi, mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Apakah kamu pikir ada orang yang akan mempercayaimu? 4 basilis memandangnya dengan angkuh. Lebih baik tetap membumi, anak muda. Jangan terlalu tamak, kata Roh Barat sambil menepuk pundak Levi. Kami sangat kecewa padamu, Levi. Untuk berpikir Anda akan mencoba untuk mengklaim kredit untuk diri sendiri. Baiklah, cukup ini. Kami ingin tahu mengapa Anda tidak pergi dan melenyapkan Avengers seperti yang kami perintahkan. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Menanggapi diinterogasi, Levi santai dan tersenyum. Antara Avengers dan Iblis Utara, aku melihat yang terakhir sebagai ancaman yang lebih besar, maka aku pergi ke Ether untuk menghadapinya. Semua pengamat tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu dengan sengaja mencoba membuat kami marah dengan tetap memikirkan gagasan bahwa kamulah yang mengalahkan Iblis Utara? Jelas bahwa Anda telah gagal dalam tugas Anda dan melakukan kesalahan penilaian yang serius, dan Anda masih berpura-pura telah melakukan layanan Erudia dan mencoba untuk menghargai diri sendiri atas upaya orang lain saat Anda melakukannya. Seluruh ruangan diam-diam bergolak seolah-olah Levi telah membuat marah semua orang secara bersamaan. Tolong buka mata Anda dan pertimbangkan perbedaannya, dan Anda akan melihat bahwa ada lebih dari yang terlihat. Aku, Levi Garrison, tidak meminta imbalan atau pengakuan untuk mengalahkan Iblis Utara, hanya keadilan yang harus ditegakkan. Levi mencerca. Semua pangkat dan anggota Dragonites melolong marah pada Levi. Ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Kenapa kamu tidak menyadari kesalahan caramu, Levi? Bagaimana aku salah? Levi mencibir. Apakah kamu masih berpendapat bahwa kamu tidak salah? Apakah kamu sudah melenyapkan Avengers? Kerumunan terus membuatnya diinterogasi dengan sungguh-sungguh. Tapi aku telah menghilangkan ancaman yang jauh lebih besar, yaitu Iblis Utara. Levi berkata sambil memandang kerumunan dengan tenang. Anda. Anggota Dewan hampir terdorong oleh Levi yang terus berdiri teguh terlepas dari segalanya. Kamu tidak bisa diperbaiki. Mulai sekarang, kamu akan dikenakan kurungan. Luangkan waktu untuk merenung, dan Anda akan dibebaskan setiap kali Anda menyadari kesalahan cara Anda. Levi berhenti sebelum dia mulai tertawa. Kurungan, aku bisa melakukannya, tapi aku tidak akan bertobat karena aku tidak melakukan kesalahan, sejak awal. Jika kamu tidak mau mengakui kesalahanmu maka kamu tidak bisa lagi menjadi Raja Mahkota. Dan kamu juga akan dihukum berat. Pengawal, bawa dia ke selnya dan biarkan dia di sana agar sadar. Baik oleh saya, dengus Levi. Maka Levi dikirim ke ruang penahanan yang tersembunyi di dalam kota Auckland, sebuah ruangan kecil yang menindas berukuran 100 kaki persegi. Seorang penjaga bahkan menawarinya beberapa nasihat. Tolong kendurkan bibirmu, Raja Mahkota. Dengan kontribusi Anda terhadap Erudia, atasan kami tidak akan mempersulit Anda selama Anda menunjukkan bahwa Anda menyesal. Levi menjawab sambil tersenyum, keadilan akan menang. Karena hati nurani saya jelas, saya percaya kebenaran akan terungkap dengan sendirinya pada waktunya. Hal itu mengundang gelak tawa dari yang lain. Bagaimana mungkin, semua orang tahu bahwa 4 basilis membunuh Iblis Utara. Bukti apa yang Anda miliki untuk melawan mereka? Bab 1508. Levi memejamkan matanya untuk istirahat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tidak ada yang mempercayai kata-kataku, lebih baik aku tetap diam. Bagaimanapun, diam adalah emas. Penjaga yang bertugas memberinya pandangan simpatik dan menghela nafas panjang. Benar-benar tidak layak baginya untuk dicopot dari gelarnya sebagai Raja Mahkota karena impulsifnya. Banyak yang kewalahan mengetahui bahwa Levi disekap di ruang tahanan. Albus, Thierry, dan yang lainnya yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka menolak untuk percaya bahwa Levi telah berubah menjadi pembelot yang pengecut. Selain itu, di luar dugaan mereka bahwa Malcolm akan terbunuh suatu hari nanti. Wilton dan yang lainnya berduka atas kematian Malcolm. Mereka marah karena marah dan mengklaim bahwa Levi adalah pelakunya. Sejak saat itu, Wilton menaruh dendam padanya. Jika bukan karena Thierry, dia akan membalas kematian Malcolm dengan menargetkan Zoe. Di mana keadilan? Bagaimana anak saya bisa menjadi orang yang dihukum karena desersinya? Anakku yang malang dijadikan kambing hitam karena dia. Levi Garrison,
Jangan pernah berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dariku hanya karena kamu ditawan saat ini. Setelah Anda dibebaskan nanti, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda, teriak Wilton. Sementara itu, 4 basilis sudah mulai membahas masalah Raja Mahkota. Mereka bisa memperkirakan bahwa Levi tidak akan mudah menyerah dan membuat pengakuan seperti yang diminta. Dengan demikian, cepat atau lambat gelar Raja Mahkota akan menjadi milik mereka. Pada saat itu, bahkan Hellhound Timur dan 3 lainnya dari 5 naga Erudia akan dihormati oleh orang lain juga. Yang lain bahkan menyarankan untuk menunjuk Eastern Hellhound dan 3 lainnya sebagai pelatih kekaisaran sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menumbuhkan darah baru yang berbakat untuk Erudia. Akan menjadi berkah bagi Erudia untuk memiliki kumpulan pahlawan muda baru seperti 4 basilis. Adapun 38 anggota Suicide Squad yang masih hidup, Eastern Beast dan yang lainnya benar-benar bermaksud untuk menghabisi mereka. Namun demikian, Biksu Barat menghentikannya karena dia tidak ingin melakukan dosa lagi. Lagi pula, mereka tidak perlu takut karena mereka saat ini mengendalikan 38 orang yang selamat. Selain itu, 4 basilis perlu membuat mereka tetap hidup sebagai saksi yang membuktikan bahwa merekalah yang telah membunuh Iblis Utara. Baru-baru ini, mereka menyadari bahwa orang-orang mulai meragukan versi cerita mereka tentang pertempuran di pangkalan pelatihan Ether. Beberapa dari mereka bahkan curiga jika anggota Suicide Squad tersebut sebenarnya adalah pembelot. 4 basilis mulai merasakan bel alarm berdering di kepala mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sangat bergantung pada Suicide Squad untuk meyakinkan orang lain dengan bersaksi untuk mereka. Eastern Beast menatap anggota Suicide Squad yang masih hidup dengan seringai. Apakah kamu tahu mengapa aku membuat kalian semua tetap hidup sampai sekarang? Ketika 4 basilis meminta anggota pasukan bunuh diri untuk bersaksi untuk mereka sebelumnya, mereka semua enggan. Baiklah, jika kamu masih tidak setuju, jangan salahkan aku jika aku tidak bisa memastikan keselamatan anggota keluargamu. Ah, Anda memiliki anak yang menggemaskan yang berusia 3 tahun, bukan? Kedua orang tuamu sudah tua, dan kamu, binatang timur terus mengancam mereka satu persatu. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anggota Suicide Squad menggerutu dan memaki. Mereka tidak punya pilihan dan akhirnya bersaksi untuk 4 basilis. Setelah itu, tidak ada yang mengangkat topik itu lagi atau meragukan kata-kata 4 basilis. Seiring berjalannya waktu, Levi masih disekap di ruang tahanan. Dia menolak untuk menyerah dengan mengakui apa yang disebut kesalahannya. Meskipun penjaga itu berhenti membawakannya makanan dan minuman beberapa hari yang lalu, dia tetap tenang seperti biasanya. Ada apa? Levi Garrison masih tidak menyadari perbuatan salahnya. Salah satu anggota Dewan Dragonite mengangkat suaranya. Raja Mahkota tidak merasa bersalah sama sekali dan bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Penjaga melaporkan kepada mereka dengan hormat. Brengsek, beraninya dia menantang kita. Baiklah, katakan padanya bahwa kita hanya akan memberinya 3 hari lagi. Jika dia masih menolak untuk mengakui kesalahannya, kami akan mencabut gelarnya sebagai Raja Mahkota. Setelah mendengar kata-kata anggota Dewan, 4 basilis berada di atas bulan. Mereka yakin mereka akan dinobatkan sebagai Raja Mahkota yang baru begitu gelar Levi dicabut. Hellhound Timur dan 3 lainnya membelai janggut mereka saat mereka mengangguk dengan sangat puas. Mereka sangat menantikan untuk melihat kesuksesan murid-murid mereka dan dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Meskipun demikian, Levi hanya tersenyum menghina setelah mendengar kata-kata yang mengancam dan tetap diam. Segera, itu adalah hari tenggat waktu yang ditetapkan untuknya. Bab 1509. Penjaga itu menasihatinya dengan sabar, ini adalah kesempatan terakhirmu. Masih ada 2 jam lagi. Tolong pikirkan baik-baik, karena Anda mungkin kehilangan gelar Raja Mahkota. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, apa yang harus diakui? Levi menjawab dengan acuh tak acuh dengan mata tetap tertutup. Petik terbalik, dia benar-benar ngotot. Penjaga itu bergumam. Itu adalah hitungan mundur terakhir. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Levi harus mundur sebagai Raja Mahkota. 4 basilis dan 5 naga Erudia sedang menunggu saat itu untuk mengantisipasi. Mereka hampir tidak bisa menunggu saat 4 basilis akan segera dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Sementara itu, Frederick, Raja para dokter militer baru saja keluar dari rumah bangsawan di kota Auckland. Ada seorang pria berbaring tak bergerak di tempat tidur di kamar tidur. Tiba-tiba, dia membuka sepasang matanya yang berkilauan. Aku masih hidup. Di mana aku sekarang? Ada nada dingin dalam suaranya. Pria itu ternyata adalah Iblis Utara. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa baik Levi dan dia akhirnya binasa bersama sebelum dia hanyut dalam ketidaksadaran. Jadi, aku masih hidup. Avengers pasti menyelamatkanku. Levi Garrison, saya yakin Anda tidak akan pernah menyangka bahwa saya masih hidup. Hahaha, Iblis Utara tertawa histeris. Meskipun dia mengalami cedera parah, dia pulih dengan cepat setelah dirawat oleh Frederick dan yang lainnya. Karena cara kultivasinya yang unik, ia mendapatkan kembali kemampuan dan kekuatannya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah berkultivasi selama 2 jam lagi, ia berhasil mendapatkan kembali lebih dari 3/4 kekuatan optimalnya. Ini kota Auckland, bukan? Itu menyerang Iblis Utara saat dia meninggalkan Manor. Dalam sekejap, bibirnya melengkung menjadi senyum menyeramkan. Sesuatu yang jahat tampaknya sedang bermain di pikirannya.
Di sisi lain, waktu sudah habis untuk Levi. Wajah para Dragonite berubah merah dalam kemarahan saat dia bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Lepaskan gelar Levi sebagai Raja Mahkota. Upacara penobatan 4 basilis akan diadakan setelah 7 hari. Mereka berempat akan berbagi gelar yang sama sebagai Raja Mahkota. Selain itu, Hellhound Timur dan 3 lainnya akan ditunjuk sebagai pelatih kekaisaran untuk Erudia dan mengambil tanggung jawab untuk mengolah lebih banyak darah baru untuk kita. Petik 2. Semua orang tercengang pada pengumuman luar biasa dari anggota Dewan Dragonites. Meski begitu, tidak ada yang berani menolak karena 4 basilis telah berkontribusi banyak dalam membunuh Iblis Utara. Tidak ada sedikit pun perubahan pada wajah Levi. Di matanya, Raja Mahkota dan Dewa Perang hanyalah nama. Dia tidak peduli tentang gelar sama sekali. Namun, dia kesal dengan 4 basilis karena licik dan manipulatif. Beraninya mereka memutarbalikkan fakta dan menipu yang lain. Meski begitu, dia masih tenang seperti biasa. Dia percaya bahwa kebenaran akan segera terungkap. Meskipun mereka melucuti gelarmu sebagai Raja Mahkota, kamu masih bisa memegang posisi sebagai Dewa Perang. Lagi pula, Windsor dan yang lainnya masih belum sebanding denganmu. Penjaga itu menasihatinya lagi. Levi hanya tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Levi Garrison, karena kamu masih tidak menyadari perbuatan salahmu, teruskan refleksi diri di ruang tahanan kalau begitu. Anggota Dewan Dragonites menyerang ketika penjaga memperbarui mereka tentang reaksi Levi. Sementara Levi terus dikurung, 4 basilis mulai merayakannya dengan mengadakan perayaan besar. Dragonites telah menugaskan perwakilan untuk menghadiri fungsi tersebut. Selain itu, 5 naga Erudia juga ada di sana. Cukup banyak orang yang muncul dan memberi selamat kepada 4 basilis. 4 basilis memerah karena kegembiraan. Bahkan Biksu Barat perlahan mulai menerima gelar baru mereka. Kami tidak pantas mendapatkan gelar Raja Mahkota. Tidak diragukan lagi, kami masih kurang memenuhi syarat untuk posisi itu. 4 basilis terlihat shock dengan penampilan yang rendah hati. Tentu saja kamu pantas mendapatkannya. Kamu telah banyak berkontribusi dengan membunuh Iblis Utara. Terlebih lagi, kamu telah melalui penilaian Dragonite. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat penilaian yang salah. Tak perlu dikatakan, kamu memenuhi syarat dan pantas mendapatkannya. Semua orang menyanjung mereka. Terima kasih atas dukunganmu. Jika demikian, kami akan menerima gelar itu dengan sangat hormat. Kami menantikan dukungan Anda yang berkelanjutan setelah ini. Mereka berempat mengucapkan terima kasih kepada para tamu dengan tulus. Para tamu bersenang-senang. Suara dentingan gelas terdengar di mana-mana. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk dan berteriak, kami dalam masalah besar. Setan Utara ada di sini. Petik 2. Bab 1510. Semua orang tercengang, dan hati mereka berdebar ketakutan. Ledakan, seolah-olah kata-katanya terdengar seperti guntur. Kemeriahan perayaan itu tergantikan oleh kesunyian dalam sekejap. Semua orang tidak bergerak seperti patung. Tamparan, retakan, bang, ada serangkaian suara dari pecahan gelas dan piring di tanah. Itu menyiratkan bagaimana nama, Iblis Utara, membuat semua orang merinding. Apalagi dia seharusnya sudah mati. 4 basilis merayakannya terlebih dahulu karena mereka akan segera dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Namun, Setan Utara masih hidup dan muncul kembali. Hellhound Timur dan 3 lainnya membeku di tempat, begitu juga 4 basilis dan yang lainnya. Mereka saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka baru sadar secara bertahap 1 menit kemudian. Apa, Iblis Utara masih hidup? Pria itu mengangguk khawatir saat suaranya bergetar. Ya, Iblis Utara masih hidup. Dia kembali. Itu menakutkan. Tidak mungkin. Hellhound Timur dan 3 lainnya menjerit bersamaan. Iblis Utara dibunuh oleh murid-murid kita di pangkalan pelatihan Ether. Tidak mungkin dia masih hidup. Jangan mengarang cerita ayam dan banteng. 4 basilis juga mengingat kembali diri mereka sendiri dan menggerutu, berhenti menyebarkan desas-desus. Jika tidak, kami tidak akan melepaskanmu. Kami telah menghabisinya di depan begitu banyak pasang mata. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Jaga mulutmu. Meskipun demikian, mereka tidak bisa menahan tetapi merasakan gelombang kegelisahan yang mulai muncul di dalam diri mereka. Mereka semua tampak tegang. Bagaimana jika itu benar? Meskipun mereka telah menyaksikan Iblis Utara dan petarung misterius lainnya binasa bersama, tubuh mereka masih belum terlihat bahkan setelah pencarian menyeluruh. Mereka menduga pasir hisap mungkin menutupi tubuh mereka. Selain itu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa seolah-olah tubuh kedua pria itu menghilang ke udara tipis pada saat itu. Bahkan tubuh kecil seekor burung pun masih bisa dilacak selama pencarian, belum lagi tubuh 2 orang. Meskipun demikian, mereka mengklaim bahwa Iblis Utara sudah mati. Apakah kamu membuat cerita? Tidak mungkin bagi Iblis Utara untuk muncul lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk mengarang cerita. Beberapa anggota Dewan Dragonites menanyainya dengan ekspresi muram di wajah mereka. Saya mengatakan yang sesungguhnya, tim ketiga dari pasukan serigala melihat Iblis Utara dan bertarung dengannya. Namun, mereka semua dikalahkan, pria itu menjelaskan dengan tegas. Sudah dikonfirmasi bahwa Iblis Utara ada di sini di kota Auckland saat ini. Tambahnya lagi. Apa, pasukan serigala menabraknya, itu memang sesuatu yang mengerikan bagi Dragonites. Setan Utara bahkan ada di kota Auckland sekarang. Apa berita yang menakutkan? Ya,
Itu dikonfirmasi sebagai pembaruan terakhir dari tim ketiga. Tepat saat itu, para Dragonite semua cemas seolah-olah mereka adalah kucing di atap seng yang panas. Di sisi lain, 4 basilis menjadi pucat. Apakah Iblis Utara masih hidup? Hellhound Timur dan 3 lainnya mengangkat suara mereka. Tidak mungkin, Setan Utara dibunuh oleh 4 murid kami. Bagaimana dia bisa muncul kembali? Anda pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah mengatakan bahwa dia adalah Iblis Utara jika tidak ada bukti nyata. Anggota Dewan Dragonite memandang 4 basilis dengan ragu-ragu dan bertanya, terus terang kepada kami. Apakah Iblis Utara masih hidup? Gelombang ketidakpastian muncul di antara anggota Dewan. Mereka tiba-tiba teringat bagaimana Levi menyebutkan bahwa Iblis Utara tidak mati. Kami benar-benar, sebelum Weston Mong bisa menyelesaikan kata-katanya, Eastern Hellhound memotongnya. Tentu saja dia mati. Kami menghabisinya sendiri. Bagaimana dia bisa hidup kalau begitu? Mereka tidak akan mengakui apa yang telah mereka lakukan tanpa bukti. Bersambung,